Banyak orang berpendapat, tapi kita harus objektif bahwa ini akumulasi dan ini ada yang salah di sini. Tapi ingat, kalau Kapolri-nya nggak tegas, ini nggak akan terungkap. Kalau Kapolri-nya nggak tegas, ini nggak akan ditindak. Udah lakukan. Nah sekarang bagaimana Pak Kapolri kita dukung untuk melakukan reformasi di tubuh kepolisian. Dan keputusan atau ada orang yang mengusulkan bahwa Kapolri itu harus diganti, itu usulan yang perlu kita kesampingkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dewi Ayu Lestari dalam program Serambi Adi Warman. Serambi Adi Warman merupakan program edukasi hukum yang mana akan membahas tentang permasalahan keadilan yang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Vlog official Adi Warman ini juga melakukan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam tema kali ini, Serambi Adi Warman akan membahas perlukah Kapolri dicopot? Sebelum acara kita mulai, mari simak tayangan berikut. Terhadap anggota-anggota yang melakukan penyimpangan, maka saya minta untuk rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas. Karena ini untuk kepentingan organisasi. Dan mohon maaf, kalau ini tidak mampu, membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Setuju? Notis Joko Chandra ini menyeret Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Napoleon Bonaparte, Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prastio Utomo. Sebelumnya, Irjen Teddy Minahasa tertangkap melalui penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Selain Irjen Teddy, polisi juga menemukan adanya keterlibatan polisi lain dan warga sipil. Kinerja Polri menjadi sorotan setelah sejumlah kasus menyeret sejumlah anggota Polri. Sekarang saya lihat polisi-polisi yang di bawah ini Pak, Kapolres, Kapolsek, mulai menikmati hidup itu. Kita tahu saat itu hampir 80% indeks kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Tetapi dengan adanya kasus ini, kita tahu bahwa indeks kepercayaan terhadap Polri turun di bawah 50%. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, itu adalah aparat penegak hukum yang paling dekat dengan rakyat, paling dekat dengan masyarakat, dan paling sering berinteraksi dengan rakyat. Jadi ingatkan anggota-anggota, selalu di briefing seluruh anggota, dan ingatkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Ingatkan mereka, jangan sampai karena tidak kecepatan kita, yang kedua, rasa aman dan nyaman masyarakat itu menjadi terkurangi atau hilang. Satu-satunya jalan sekarang bagi Polri itu kalau ingin bangkit, konsolidasi internal, hilangkan friksi-friksi. Sudahlah, sekarang mulai semuanya bersatu di dalam perbedaan masalah. Maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara, diambil alih oleh Menko Polhukam untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adi Warman. Baik, sahabat Serambi Adi Warman di rumah, kali ini saya sudah bersama Bapak Adi Warman. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun nih Pak Adi. Kemarin tanggal 15 Oktober, betul ya Pak Adi ya? Betul, terima kasih Mbak Ayu. Semoga semakin sehat, semakin sukses, dan untuk Serambi Adi Warman juga semakin maju pastinya Pak Adi. Amin, ya Baik, rabbal alamin. nah kita langsung ke topik permasalahan. Nah Pak Adi, melihat tayangan yang tadi sudah kita saksikan bersama, bagaimana nih Pak Adi komentarnya? Yang pertama tentunya saya sebagai pribadi, ya bukan hanya saya sebenarnya, pasti senior-senior di kepolisian, Pak Presiden, Pak Kapolri, dan segenap lapisan masyarakat sangat prihatin
dengan kejadian-kejadian seperti yang ditayangkan dalam video tersebut. Ya. Kalau dimintai komentar tentang itu tergantung bagaimana orang melihatnya. Ya, siapa yang melihatnya. Kalau yang tidak suka dengan polisi, pasti akan jelek. Jangankan salahnya, benarnya polisi dianggap jelek. Ya. Tapi kita harus sangat bijak melihat ini secara objektif. Kejadian-kejadian ini sesungguhnya itu merupakan akumulasi dari peristiwa-peristiwa yang lalu. Yang mana dalam sisi lainnya ada ketegasan Kapolri yang luar biasa sejak beliau menjabat 1 tahun 9 bulan kurang lebih. Berapa banyak jenderal yang copot di tangan beliau. Ya, ini luar biasa kalau dari segi Kapolrinya melakukan penindakan. Kalau peristiwa ini sebenarnya sebuah peristiwa yang terjadi akumulasi, saya bilang bukan kesalahan Kapolri sekarang, tapi memang dari awal, ya. Dari mungkin ada yang bilang, Pak, sejak keluar dari TNI, bisa dari TNI, ada yang bilang begitu. Ya, terus ada yang bilang, Pak, sejak Kapolri zaman A, ada yang bilang begitu. Banyak orang berpendapat, tapi kita harus objektif bahwa ini akumulasi dan ini ada yang salah di sini. Siapa yang salah? Tentu bukan yang sedang menjabat saat ini, tetapi harus kita lihat secara teliti, harus kita pahami bersama, dan yang tidak kalah pentingnya introspeksi diri. Ya, lakukan di sini yang saya selalu mengatakan reformasi kepolisian. Dan saya yakin Pak Kapolri melihat posisi seperti ini akan melakukan reformasi struktural di dalam kepolisian. Yakin sekali. Begitu Mbak Ayu. Baik, sebenarnya Pak Adi, apa sih latar belakang atau bisa kita katakan penyebab munculnya masalah ini? Terlihat dari video banyak yang memojokkan atau menyudutkan polisi nih Pak Adi. Sebenarnya gini Mbak Ayu, bukan menyudutkan, memojokkan polisi. Masyarakat itu sayang polisi. Tetapi ada oknum di dalam polisi yang tidak sayang dengan kepolisian, yang mengotori dirinya sendiri, sengaja atau tidak sengaja. Dengan perilaku kita lihat, ada oknum istri Kapolres, tiktokan dengan megang uang, itu kan mencederai rasa keadilan masyarakat atau kecemburuan sosial. Nah, jadi itu yang harus kita benahkan. Nah, sekarang apa penyebabnya? Tadi gaya hidup, ya, gaya hidup. Penyebabnya berikutnya lagi, mungkin sistem pendidikannya yang harus mulai dibenahi, disinkronisasi antara pasal 13, ya, pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Di situ kita lihat tugas pokok kepolisian, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini adalah tugas pokok, ini adalah roh. Bagaimana implementasinya tugas pokok ini dalam pendidikannya? Ya, mulai dari pendidikan bintara, mulai dari pendidikan perwira atau akpol sampai sespimti. Nah, ini bagaimana sih strategi memelihara keamanan, bagaimana sih strategi menjaga ketertiban masyarakat, bagaimana menegakkan hukum, tentu beda dengan pelayanan kepada masyarakat. Tidak mungkin penegakan hukum bersatu dengan pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana sih melindungi, mengayomi masyarakat? Bagaimana kita bisa mengayomi masyarakat? Artinya diri kita harus bersih, harus jadi pamong. Nah, kurikulum ini ya harus disinkronisasi, ya, dengan pasal 13 ini, sehingga ke depan akan bisa baik. Itu tadi. Yang ketiga mungkin ya penyebabnya, ada orang yang bilang tadi saya katakan, wah Pak, sejak keluar dari TNI atau pisah dengan ABRI dulu sebutannya, jadi begini Pak. Boleh aja orang begitu, tetapi ingat dulu pada saat bergabung dengan ABRI kejadiannya seperti apa. Kita tahu sama-sama dulu bagaimana
penegak hukum dalam arti tanda petik melakukan ekstrajudisial, ya. Orang dulu bisa ditangkap kodim, polisi nggak bisa berbuat apa-apa, ya. Padahal satu sisi polisi adalah penegak hukum. Nah, ini sebenarnya udah pas, polisi keluar dari TNI itu udah pas. Sekarang bagaimana mensinkronisasi mulai pendidikannya dengan pasal 13 ini. Ya, itu penting. Tadi gaya hidup, pendidikan yang kita perbaiki, ya mulai dari nol, ya. Lahirlah polisi-polisi baik ke depannya yang memiliki integritas pribadi yang baik. Harus juga dibedakan. Saya ingat Bayu waktu saya kecil dulu, ya, kalau anaknya pinter, itu pasti orang tuanya bilang, udah nanti jadi dokter aja. Tapi pada saat anaknya nakal, berani nakal, udah ntar kamu jadi polisi aja. Nah itu harus dihilangin juga gitu ya. Mindset seperti itu harus dihilangi. Jadi orang yang masuk polisi harus orang-orang yang pinter, yang baik, ya. Saya dengar ada program lagi tuh, Pak Kapolri bikin program, bahkan Hafiz Quran masuk jadi polisi, yang juara-juara akademis masuk, yang punya prestasi olahraga masuk. Ini kan sangat bagus. Jadi kedepannya kita harapkan polisi bisa lebih baik, ya, tidak seperti saat ini. Ya, yang saat ini saya bilang tidak seperti saat ini artinya apa? Ya, seperti di video tadi kan, terungkap banyak. Tapi ingat, kalau Kapolrinya nggak tegas, ini nggak akan terungkap. Kalau Kapolrinya nggak tegas, ini nggak akan ditindak. Ya, karena Kapolrinya tegas, ya kita tahu, ya, bagaimana kecewanya Pak Kapolri pada saat oknum polisi Verdi Sambo melakukan tindak pidana, ya. Karena dia berharap, Pak Kapolri berharap Verdi Sambo adalah polisinya polisi, kok begitu gitu kan. Tapi tetap tegas ditindak, nggak ada ampun, ya gitu. Baik, dari yang tadi Bapak sudah jelaskan bahwa akar masalahnya kan adalah gaya hidup dan pendidikan yang tidak sinkron ya Pak ya. Nah pertanyaan satu ini, jika kita lihat dari akar masalahnya yang tadi, layak tidak Kapolri dicopot Pak? Tentunya tidak layak. Pak Kapolri harus diberikan kesempatan untuk melakukan pembenahan yang sudah dilakukan seperempat jalan. Penindakan adalah bentuk daripada pembinaan. Udah lakukan, nah sekarang bagaimana Pak Kapolri kita dukung untuk melakukan reformasi di tubuh kepolisian. Ya. Jadi masyarakat, pemangku kekuasaan yang cinta polisi, termasuk anggota polisi yang cinta polisi, karena saya ngomong begini terus terang Bayu, banyak atau ada anggota polisi atau saya sebut oknum polisi, dia tidak cinta polisi, ya. Justru di situ merusak marwah polisi. Nah ini tugas Kapolri untuk membenahinya. Nah itu kita dukung untuk lakukan reformasi kepolisian. Ya saya lihat, ya saya berharap untuk tahap awal Pak Kapolri ke depan itu lakukan reformasi struktural, sinkronisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang SOTK. Ya. Jadi siapa berbuat apa dan lain sebagainya dilakukan sinkronisasi. Ya, jadi dengan kondisi begitu ya ke depan insya Allah polisi akan lebih bagus. Ya. Dan keputusan atau ada orang yang mengusulkan bahwa Kapolri itu harus diganti, itu usulan yang perlu kita kesampingkan, ya. Itu tidak mengatasi masalah, bukan jalan keluar yang bijak. Tapi berikanlah kesempatan kepada Kapolri untuk melakukan pembenahan, bukan sekedar kesempatan, dukung. Yang di dalam teman-teman polisi dukung Kapolri, yang di luar para pengamat, para pemangku kepentingan, masyarakat dukung, para advokat dukung. Jangan advokat juga ya oknum melakukan main lirik mata dengan oknum di kepolisian. Para jaksa juga dukung. Jadi kita bersinergi untuk menjaga marwah dan harkat martabat kepolisian itu sendiri.
Baik Pak Adi. Bagaimana nih Pak komentar Bapak untuk arahan Presiden sendiri mengenai polisi yang perlu meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat, terlebih beliau sempat juga mengatakan bahwa polisi yang paling dekat dengan masyarakat Pak Adi. Betul ya, arahan beliau itu karena beliau orang Solo, sebenarnya itu udah marah banget. Ya udah marah banget, tapi gaya Solonya tetap dipertahankan, gaya yang santun. Ya beliau mengatakan, tetapi itu jujur ya saya ngomong, bahwa Pak Kapolri itu udah merasa ditampar, walaupun dikatakan begitu, Pak Kapolri tersadar. Lihat aja gestur tubuhnya. Ya, saya yakin Pak Kapolri akan ambil tindakan tegas, program kedepannya untuk membenahi. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Presiden itu betul, bahwa polisi adalah yang terdepan, yang terdekat dengan masyarakat. Tetapi menurut teori, ya siapapun, institusi manapun, apabila dia bersentuhan dengan masyarakat, yang di pundaknya juga banyak kekuasaan, banyak kewenangan, pasti memiliki resistensi untuk penyalahgunaan kewenangan. Nah itu pasti. Bukan hanya polisi, ya. Setiap institusi apapun begitu. Entah KPK, entah kejaksaan, entah advokat, siapapun. Ini memiliki resistensi melakukan penyalahgunaan wewenang. Disitulah fungsi Irwasum, fungsi Propam, ya, untuk menjaga itu. Ya, saya setuju sekali dengan Pak Presiden. Ya, nasihatnya, perintahnya sangat jelas. Baik, nah Pak, pertanyaan terakhir, menurut Bapak penyelesaian kondisi Polri saat ini, apakah jalan keluar terbaik harus dengan mencopot Kapolri, Pak? Tidak perlu mencopot Kapolri. Ya. Justru kita harus mendukung, saya ulang lagi, kita mendukung Kapolri. Berikan saran dan pendapat, masukan. Saya apresiasi ya ke para jenderal purnawirawan berkumpul memberikan saran kepada Kapolri ya, dengan masukan-masukan yang bagus, nanti akan digodok oleh tim Kapolri untuk melakukan pembenahan. Itu perlu dilakukan. Mungkin juga nanti para advokat, para jaksa, para ahli hukum melakukan kegiatan-kegiatan diskusi panel dan lain sebagainya, berikan masukan kepada Pak Kapolri. Sehingga dalam waktu setahun ke depan, wajah Polri bisa terlihat jauh lebih baik. Ya, jauh lebih baik dan bukan itu aja, tapi mampu melakukan mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat, sebagaimana tadi pesan Pak Presiden, melayani masyarakat. Gitu loh Mbak Ayu. Baik, terima kasih Pak Adi atas ilmunya hari ini. Semoga dapat bermanfaat tidak hanya untuk saya, tapi untuk masyarakat semua yang ada di rumah. Dan untuk Polri, semoga tetap terus meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat dan cepat tanggap menangani kasus-kasus yang ada di Indonesia. Demikianlah bincang-bincang kali ini. Saya Ayu pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serambi Adi Warman. Salam Serambi Adi Warman.